membebaskan dari segala dosa-dosa kita. Itulah tahun Jubilee. Dan kita juga bersyukur bahwa kita mempunyai paus baru. Namanya siapa? Leo. Kita tahu paus Leo ke-14. Dan kita tahu bahwa paus Leo ini adalah seputar turunan dari paus Yesus. Dan kita mempunyai pengharapan yang besar bahwa paus ini akan melanjutkan seluruh karya pastoral dan alat-alat pastoral pada seluruh gereja kita. Cintanya kepada orang kecil, membawa persaudaraan, membawa perdamaian, itu akan selalu bergema menjadi hati dunia dan juga hati gereja dan kita semua. Maka kita semua diajak bersyukur. Dan saya sebut berkaitan dengan bacaan Injil kali ini, Yesus mengatakan sebagai gembala dan sekaligus sebagai pintu. Gembala bersama dengan domba saling mengenal. Ada kedekatan antara keduanya. Boleh saya eksperimen. Bapak Ibu pasti mengenal saya. Ada yang tidak mengenal saya? Suara saya dikenal tidak? Kenal. Umpamanya saya ngumpet, saya bersuara. Kenal tidak? Kenal. Tapi Bapak bersuara, ada yang saya kenal. Ada suara yang tidak bisa saya kenal. Berarti Bapak ini kenal gembala, tapi gembala tidak semua kenal gembala. Mohon ampun. Dengan Yesus mengenal domba-dombanya satu demi satu, segala kebiasaan, segala wataknya, dan bagaimana harus melayani domba-dombanya itu satu demi satu. Yesus punya perhatian yang luar biasa pada setiap domba. Mungkin mengenal dengan namanya masing-masing, mengingatkan kita ketika kita pergi ke pertapaan Roh Sungai. Sapi-sapi di sana itu diberi nama, namanya Elisabeth. Lebih keren dibanding Granit. Tanda bahwa mereka mau mengidentifikasi lembu-lembu di sana dengan sang. Lebih dari itu, kita semua juga mempunyai nama satu sama pelindung. Maka kiranya kalau kita sebagai umat kebenaran Allah masih mengenal Yesus, apa yang menjadi arah dari Yesus kita kenal. Kita kenal Yesus adalah Allah yang ampun, Allah yang rahim, Allah yang kasih. Maka kita semua dipanggil untuk juga mengalami kasih, mengalami ampun dan hidup. Maka kiranya canangan tentang tahun Jubilee sungguh sangat mulia kita semua. Dan rasanya seluruh umat gereja Katolik perhatiannya tercurah kepada tahun Jubilee. Ibu bapak, katanya ingin punya anak-anak bisa pergi ke wawasan. Tetapi sekarang kita baru bisa sampai di Purwokerto. Jadi makin yang penting gereja itu ada portal Santa. Ketika melihat jendela dan kaca, tetapi mimpinya itu sudah sampai terwasa. Yesus mengidentifikasi pula sebagai pintu. Jadi setiap kawanan kandang itu
pintu satu. Maka ketika gembala itu mungkin berbunyi dengan suara, dengan ungkapan-ungkapan kata simbol tertentu, gembala itu akan masuk dalam kamu. Tepat pada waktunya, kapan harus masuk, kapan mau keluar. Dan itulah yang menjadi jaminan keselamatan bagi para guru. Maka sekarang kalau ada pencerahan tentang pastoral, kota santa, pintu suci, kita semua diajak untuk melewati pintu suci itu. Jangan salah. Ada yang lewat itu? Ada yang lewat sana? Ada yang lewat sana? Belum lewat sana? Tapi lewat sini ya? Ya, itu lewat situ langsung. Artinya apa? Bahwa melalui pintu yaitu Yesus kita akan selamat. Pintu keselamatan pada Yesus. Maka sekarang kita semua diundang untuk melalui pintu itu dan bersama dengan seluruh kawanan domba. Tidak lagi mengatakan ini umat A, ini umat B, tetapi sama. Atau kita yang berseragam kuning, atau kita yang berseragam hitam, atau umat yang tidak berseragam karena belum sempat koper semuanya sama sebagai satu kawanan yang telah melewati pintu suci yaitu Yesus sendiri. Tapi Bapak dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, maka kita sadar kita mau membawa pulang berkat. Berkatnya kita bersyukur bahwa Yesus adalah gembala dan pintu kita. Kita bersyukur sebagai gereja Katolik dengan paus yang baru. Kita bersyukur bahwa jiwa dan roh kita akhirnya ditarik pada satu peristiwa tahun Jubilee di tahun 2025 ini yang terus mengarahkan diri kita pada keselamatan. Kembali kita perhatikan, kita segera move on supaya kita tahu bahwa inilah yang menjadikan Tuhan kita semua, supaya kita bersama Yesus sebagai gembala agung dan melewati pintu keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Maka marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan di dalam gereja ini ada waktu yang istimewa. Kita mau berdoa untuk sanak keluarga kita, untuk gereja Katolik kita, dan juga bangsa kita. Waktu yang cukup istimewa karena yang kita berikan hari kita yang istimewa dan doa kita yang bebas, yang bebas, yang berisi. Sehingga Tuhan memberkati kita kita dan persekutuan rumah kita masing-masing pun juga tetap dulu mau maju bersama-sama menyambut tahun